Desa Gunung Ronggo terletak pada Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Desa ini memiliki 4.093 jiwa. Desa Gunung Ronggo merupakan nama desa yang diambil dari dua suku kata, yaitu gunung dan ronggo. Dalam bahasa Jawa kuno, kata ronggo memiliki arti mengayomi. Selain itu, kata ronggo juga memiliki arti gua di Telaga Jenon. Sehingga masyarakat menyebut dengan Gunung Ronggo, yang merupakan kesatuan dari kata gunung dan ronggo. Di Desa Gunung Ronggo terdapat tempat wisata yang bernama Sumber Jenon atau bisa disebut Telaga Jenon. Wisata ini dikelola langsung oleh badan usaha milik desa. Struktur organisasi badan usaha milik desa Gunung Ronggo yang pertama, penasihat utama, pengawas, direktur utama, sekretaris, bendahara, dan yang terakhir adalah unit wisata. Wisata alam Sumber Jenon tidak hanya menawarkan keindahan bawah airnya. Di Sumber Jenon juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1818 ada bini sepuh dari kerajaan Mataram yang bernama Mbah Wirogati, suami dari Mbah Iro. Pada tahun 1818 saat Mbah Wiro dan Mbah Iro masuk di desa wilayah barat sebelum jadi Gunung Ronggo, beliau singgah di perbatasan hutan yang mempunyai mata air. Mata air itu bernama Sumber Salam. Mata air tersebut hanya cukup untuk makan, minum, dan masak. Beliau mendirikan gubuk kecil untuk berteduh. Lalu mulailah beliau membuka lahan sedikit demi sedikit menjadi lebar. Namun beliau hanya dapat menanam di musim hujan, dikarenakan air dari Sumber Salam hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada musim paceklik, beliau tidak dapat bercocok tanam. Namun, persediaan padi telah diletakkan di lumbung. Setelah hujan lama tidak kunjung turun, persediaan makanan di lumbung pun mulai habis. Karena hal tersebut, Mbah Wiro pamit kepada istrinya untuk mencari air. Mbah Wiro membutuhkan waktu yang lama untuk mencari air dengan membabat jalan setapak. Sampai pada akhirnya, Mbah Wiro menemukan pohon tua yang disebut pohon jenuh. Mbah Wiro bertapa di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba ada angin besar yang membuat pohon jenuh roboh, dan keluarlah mata air yang kemudian disebut Sumber Jenuh. Nama Sumber Jenon diambil dari pohon jenuh yang roboh dan mengeluarkan mata air. Semakin lama, air tersebut semakin menggenang dan beliau membuat sungai sepanjang 4 km agar air dapat mengalir ke gubuknya.
Proses pembuatan sungai dikerjakan dalam waktu semalam dengan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Wiro. Melihat air telah mengalir, sang istri bahagia dan berpikir suaminya akan pulang. Akan tetapi, yang datang hanyalah singa putih, bukan suaminya. Singa putih itulah yang dianggap sebagai jelmaan dari Mbah Wiro. Sehingga desa ini disebut dengan Danyang Singa Putih. Jika suatu saat semakin majunya zaman, Mbah Wiro berpesan bahwa sumber ini akan diberi nama Sumber Jenuh karena robohnya pohon jenuh. Namun, karena modernisasi, masyarakat menyebut dengan Sumber Jenon. Di dalam Telaga Jenon terdapat ikan sengkaring atau sering disebut ikan dewa. Ikan ini merupakan jenis ikan yang telah ada di Sumber Jenon sejak dulu, sehingga dikeramatkan oleh masyarakat. Menurut tokoh masyarakat setempat, keberadaan ikan sengkaring sangat dijaga dan dilestarikan. Selain itu, tidak ada satupun yang mengetahui jumlah pasti ikan sengkaring yang ada di Telaga Jenon. Namun, pengunjung maupun warga dihimbau untuk tidak memancing, memburu, atau menangkap ikan. Ikan sengkaring ini hanya berada di Sumber Jenon, Telaga Biru Pasuruan, dan Dusun Rambut Monyet Blitar.